Gempar ruang ganti Garuda Muda. Gerald Vandenburg, pelatih anyar timnas Indonesia U33 yang dikenal dingin bak es, tapi tajam bak pedang samurai, mendadak bikin gempar setelah mencoret 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang dulu jadi andalan di Piala Asia U20. Siapa saja nama-nama yang tiba-tiba dicoret tanpa ampun? Apa alasan Gerald berani membabat habis anak-anak kesayangan Shin Tae-yong? Simak daftar nama, alasan mencengangkan, dan bocoran suasana ruang ganti yang tak pernah diungkap ke publik. Geger Bandung berguncang. Seorang pemain Persib yang selama ini dielu-elukan bak pangeran biru di mata bobotoh mendadak bikin heboh setelah buka suara minta restu kepada ribuan pendukung setia jelang gabung timnas U23 Indonesia. Apa alasan sang pemain tiba-tiba minta izin penuh haru dan doa restu bobotoh? Benarkah ada misi rahasia di balik panggilan Garuda Muda ini? Simak pengakuan mengejutkan, fakta dramatis di ruang ganti. Gila Stadion Asia Tenggara, Asnawi Mangkualam, akhirnya buka suara dengan kata-kata membakar jiwa usai kalahkan Oxford United dan sukses membawa Port FC angkat trofi Piala Presiden 2025. Simak pernyataan mengejutkan, drama panas di ruang ganti, dan fakta tak terduga di balik kemenangan sensasional ini sebelum semua orang ribut di media sosial. Pecah, bursa transfer Liga 1. Dewa United mendadak bikin heboh setelah membocorkan kronologi rahasia bagaimana mereka berhasil membajak Rafael Struijk dengan pendekatan ala Belanda yang disebut-sebut lebih licin dari strategi agen Eropa. Bagaimana awal mula negosiasi senyap ini? Simak bocoran kronologi lengkap, drama meja negosiasi, dan fakta mengejutkan di balik transfer yang bisa bikin rival gigit jari. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Gempar ruang ganti Garuda Muda. Gerald Vandenburg, pelatih anyar timnas Indonesia U33 yang dikenal dingin bak es, tapi tajam bak pedang samurai, mendadak bikin gempar setelah mencoret 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong yang dulu jadi andalan di Piala Asia U20. Siapa saja nama-nama yang tiba-tiba dicoret tanpa ampun? Apa alasan Gerald berani membabat habis anak-anak kesayangan Shin Tae-yong? Simak daftar nama, alasan mencengangkan, dan bocoran suasana ruang ganti yang tak pernah diungkap ke publik. Drama sepak bola Indonesia emang nggak pernah kehabisan episode sinetron. Belum habis bahas nasib Patrick Kluivert di timnas senior, sekarang Fans Plus 62 disuguhi drama baru di level Garuda Muda U33. Bayangin aja, Gerald Vandenburg, pelatih impor yang katanya punya DNA Belanda total football, bikin manuver mengejutkan mencoret 7 pemain kesayangan Shin Tae-yong. Yap, kalian nggak salah baca, 7 pemain andalan Shin Tae-yong di Piala Asia U20 2023 yang dulu dielu-elukan fans, sekarang malah parkir di rumah nonton Piala AFF U23 2025 lewat TV. Mereka adalah Zaki Ashraf, Hugo Samir, Ronaldo Kuateh, Frankie Misa, Cecep Ferdiansyah, Sultan Zaki, dan Alfrianto Niko. Padahal, kalau mau bicara proyek panjang dan naik level, kayak jargon PSSI, pemain-pemain ini jelas aset. Mayoritas kelahiran 2003 sampai 2004 harusnya udah jadi pondasi buat U23. Tapi nyatanya, dicoret massal. Cuma Frankie Misa yang sempat diajak latihan bareng, tapi tetap kena saring lagi, dan bye-bye juga. Saat dikonfirmasi mungkin, Shin Tae-yong bisa saja nyeletuk ke wartawan sambil senyum kecut. Saya heran, kalau pemain-pemain yang saya bentuk susah payah dulu, sekarang dibuang begitu saja, terus mau pakai siapa? Masa bangun tim dari nol terus setiap tahun? Kalau kata netizen, Shin Tae-yong mungkin lagi geleng-geleng di Korea sambil ngopi, baca berita anak emasnya sekarang duduk manis di tribun. Tapi jangan salah, coret-mencoret ini bukan berarti Vandenburg main asal. Ada juga pemain jebolan Piala Asia U20 yang lolos seleksi keras ala Total Football. Cahya Supriyadi, Dava Fasya, Muhammad Ferrari, Doni Tri Pamungkas, Achmad Maulana, Kakang Rudianto, Brandon Scheunemann, Arhan Fikri, Robi Darwis, Hoki Caraka, ditambah pasukan baru seperti Kadek Arel, Rivaldo Pakpahan, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Kalau kata Vandenburg, saya butuh tim siap tempur bukan hanya nama besar, tapi fans garuk-garuk kepala juga. Loh, kan justru biar siap tempur, ya dibina sejak U20.
Yang bikin seru dan bikin tegang, Indonesia U23 main di rumah sendiri, Jakarta Bekasi, 15-29 Juli 2025. Lawannya di grup A, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Kalau ngelawan Brunei sama Filipina, mungkin fans masih bisa senyum. Tapi Malaysia, udah kayak derby tetangga. Gengsinya tinggi, dramanya selalu ada, dan kalau kalah bisa jadi bahan meme sebulan penuh. Jadwalnya juga padat. 15 Juli, Indonesia U23 versus Brunei, 20.00 WIB. 18 Juli, Indonesia U23 versus Filipina, 20.00 waktu Indonesia Barat. 21 Juli, Indonesia U23 versus Malaysia, 20.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini dia final mini sesungguhnya. Kalau mau lolos ke semifinal, cuma juara grup yang auto masuk. Runner up, gigit jari, nonton di pinggir lapangan sambil bawa poster Next Year Maybe. Pertanyaannya sekarang, apakah pasukan Vandenburg bisa bikin Garuda Muda terbang tinggi meski anak emas Shin Tae-yong banyak parkir di rumah, atau malah tersandung di fase grup dan jadi bahan roasting netizen? Dan kalau gagal, siapa nanti yang disalahkan? Pemain, pelatih, PSSI, atau netizen lagi? Kalau kalian jadi Shin Tae-yong, sakit hati nggak lihat anak didik dicoret massal? Kalau kalian jadi Vandenburg, lebih pilih pemain loyal atau form terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar rame, biar panas, dan siapa tahu manajemen PSSI baca sambil evaluasi. Gila Stadion Asia Tenggara, Asnawi Mangkualam akhirnya buka suara dengan kata-kata membakar jiwa usai kalahkan Oxford United dan sukses membawa Port FC angkat trofi Piala Presiden 2025. Simak pernyataan mengejutkan, drama panas di ruang ganti, dan fakta tak terduga di balik kemenangan sensasional ini sebelum semua orang ribut di media sosial. Bek Timnas Indonesia dan Port FC Asnawi Mangkualam mengaku senang klubnya bisa meraih gelar juara Piala Presiden 2025. Port FC sukses mengalahkan Oxford United dalam laga final Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu, 13 Juli 2025. Tim asal Thailand ini berhasil meraih kemenangan lewat gol yang dicetak Teera Sakpoevimai pada menit ke-44 dan Barayan Perea, 88 menit. Sementara gol tunggal Oxford United dicetak oleh Mark Harris pada menit ke-9. Kemenangan Port FC di Piala Presiden 2025 ini menjadi sejarah baru dalam gelaran turnamen pramusim yang bergulir sejak 2015. Pasalnya, ini pertama kalinya pemenang Piala Presiden 2025 datang dari luar negeri. Hal ini karena panitia penyelenggara Piala Presiden 2025 memang mengundang dua klub luar negeri, yakni Port FC dan Oxford United. Setelah memastikan Port FC keluar sebagai juara Piala Presiden 2025, Asnawi Mangkualam mengaku senang karena klubnya yang mendapatkan undangan bisa menyelesaikan turnamen ini dengan membawa pulang trofi. Untuk itu, dalam kesempatan ini, Asnawi Mangkualam mengucapkan terima kasih kepada semua pihak. Pasalnya, panitia Piala Presiden 2025 telah mengundang Port FC. Ia tentunya sangat senang karena kami dapat undangan, ujar Asnawi Mangkualam kepada awak media di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Minggu, 13 Juli 2025. Tentunya terima kasih buat Pak Erik dan seluruh pihak yang melaksanakan Piala Presiden ini karena sudah mengundang Port FC, ucapnya. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan ajang ini dengan merebut gelar juara. Mantan pemain PSM Makassar tersebut mengaku senang bisa bermain melawan klub seperti Dewa United yang musim lalu finish di posisi runner-up Liga 1. Kemudian Port FC juga menghadapi juara Liga 1 yakni Persib Bandung dan mereka bisa mengalahkan klub yang berkompetisi di divisi Championship Liga Inggris yakni Oxford United. Pemain berusia 25 tahun tersebut mengaku bahwa turnamen pramusim Piala Presiden 2025 ini menjadi ajang yang bagus. Pasalnya, Asnawi Mangkualam menilai bahwa raihan trofi ini bisa menambah rasa percaya diri Port FC untuk mengarungi kompetisi nantinya. Geger Bandung berguncang. Seorang pemain Persib yang selama ini dielu-elukan bak pangeran biru di mata bobotoh mendadak bikin heboh setelah buka suara minta restu kepada ribuan pendukung setia jelang gabung timnas U23 Indonesia.
Apa alasan sang pemain tiba-tiba minta izin penuh haru dan doa restu bobotoh? Benarkah ada misi rahasia di balik panggilan Garuda Muda ini? Simak pengakuan mengejutkan, fakta dramatis di ruang ganti. Pemain Persib Bandung, Robby Darwish, mendapat panggilan dari Timnas U23 Indonesia yang bakal tampil di ASEAN Cup U23 2025. Sebagai informasi, ASEAN Cup U23 2025 dijadwalkan terlaksana pada 2025 sampai 29 Juli 2025. Nantinya Indonesia akan menjadi tuan rumah. Ada 2 venue yang bakal dipakai. Rinciannya yakni Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Salah satu pemain yang mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia adalah Robby Darwish. Gelandang milik Persib Bandung itu rupanya sudah mempersiapkan diri untuk tampil di ASEAN Cup U23 2025. Robby Darwish kemudian menegaskan siap memberikan yang terbaik bagi Timnas U23 Indonesia. Tentu kami sudah mempersiapkan fisik dan mental untuk Piala AFF ini, termasuk pertandingan perdana melawan Brunei. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik secara permainan maupun hasil, kata Robby. Dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Lebih lanjut, Robby Darwish meminta restu kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk bobotoh. Pemain berusia 21 tahun itu berharap perjuangan Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup 2025 diberi kelancaran dan hasil terbaik. Untuk seluruh bobotoh, juga rakyat Indonesia. Kami meminta doa restu dan dukungan agar Timnas Indonesia U23 diberikan kelancaran serta memberikan hasil yang terbaik, juara, prestasi untuk Indonesia, ucap Robby Darwish. Pecah, bursa transfer Liga 1. Dewa United mendadak bikin heboh setelah membocorkan kronologi rahasia bagaimana mereka berhasil membajak Raphael Struijk dengan pendekatan ala Belanda yang disebut-sebut lebih licin dari strategi agen Eropa. Bagaimana awal mula negosiasi senyap ini? Simak bocoran kronologi lengkap, drama meja negosiasi, dan fakta mengejutkan di balik transfer yang bisa bikin rival gigit jari. Raphael Struijk tinggal menunggu waktu untuk bisa berseragam Dewa United. Struijk memang dikabarkan akan segera menjadi bagian dari tim berjuluk Banten Warriors untuk I-League 2025/2026. Namun, sampai saat ini, sang pemain belum diumumkan secara resmi oleh Dewa. Menariknya, pihak manajemen memastikan bahwa striker Timnas Indonesia ini akan menjadi milik mereka. Bos Dewa United, Ardian Satyanegara, menjelaskan bahwa Raphael Struijk hampir pasti mereka dapatkan. Nantinya, Struijk akan berseragam Dewa hingga 3 tahun mendatang. Ini jadi tawaran yang menarik dan peluang besar untuk sang pemain mendapatkan kesempatan bermain. Ya, kemarin udah lagi proses ya semuanya ya. Tinggal selangkah lagi sih untuk Raphael, kata Ardian Satyanegara kepada media termasuk bolasport.com. Hadirnya mantan pemain Brisbane Roar ini cukup jadi solusi untuk Dewa. Dia nantinya masuk dalam regulasi pemain di bawah usia 23 tahun di Liga. Kondisi ini membuat peluang bermain Struijk akan semakin besar karena salah satu tujuan Dewa adalah memenuhi aturan tersebut. Selain itu, dia memang memiliki kemampuan yang diharapkan bisa membantu tim kembali kompetitif di Liga. Pertama, dia pemain muda berbakat, masuk ke dalam regulasi juga untuk U23 di Indonesia. Selebihnya coach percaya dia punya potensi untuk menjadi pemain yang hebat, ujarnya. Proses untuk mendatangkan pemain berusia 22 tahun ini juga cukup menarik. Jan Olderikering turun langsung memimpin negosiasi untuk mendatangkan Struijk. Tepat? Geger benua biru. Emil Audero, kiper Timnas Indonesia yang dijuluki tembok Garuda di tanah Eropa, mendadak masuk radar Hellas Verona dan bikin fans Como 1907 harap-harap cemas sampai tak bisa tidur nyenyak. Siapa sosok berpengaruh yang membisikkan nama Emil ke manajemen Hellas Verona? Simak kabar panas dan bocoran negosiasi yang bisa mengubah nasib sang kiper Garuda sebelum semua orang ribut di media sosial. Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi dikabarkan masuk radar Hellas Verona. Akankah dia resmi tinggalkan Como 1907 pada bursa transfer musim panas 2025 ini?
Hellas Verona menjadikan Emil alternatif jika tak mencapai kesepakatan dengan kiper utama mereka, Lorenzo Montipo. Jadi, kepindahan Emil masih bergantung pada masa depan Montipo. Hellas Verona saat ini sedang gamang karena Montipo tak kunjung menandatangani kontrak baru. Padahal kontrak penjaga gawang berusia 29 tahun itu menyisakan 1 tahun lagi. Jika tidak ada kepastian, Montipo bisa saja hengkang pada bursa transfer tahun depan secara gratis. Hellas Verona sejatinya masih mempunyai 3 kiper lainnya, yakni Simone Perilli, Federico Magro, dan Mattia Chiesa. Namun menurut laporan Tutto Mercato, klub langsung mencari kiper alternatif sebagai antisipasi jika tidak ada kesepakatan baru dengan Montipo. Dari desas-desus, 2 nama mengudara. Keduanya adalah Marco Silvestri yang berstatus tanpa klub dan Emil Audero yang saat ini mempunyai kontrak dengan Como. Keduanya sedang dipantau serius oleh Hellas Verona. Di antara kandidat yang dipantau untuk kemungkinan pengganti Montipo adalah Marco Silvestri, yang saat ini berstatus bebas agen setelah menghabiskan 1 musim di antara Sampdoria dan Empoli. Tulis laporan Tutto Mercato. Sabtu 12 Juli 2025. Alternatifnya adalah Emil Audero dari Como, sambung laporan tersebut. Sekarang Hellas Verona tinggal menunggu keputusan dari Montipo. Jika tidak ada kesepakatan anyar, bisa jadi Silvestri atau Emil dihubungi oleh pihak Hellas Verona. Di sisi lain, Emil sendiri juga sedang dipertimbangkan oleh Palermo. Kiper berusia 28 tahun itu bukan nama yang asing di Renzo Barbera Stadium. Emil sebelumnya sudah menjalani status pinjaman di Palermo dari Como 1907 sejak Februari 2025. Selama menjalani masa peminjaman di Palermo, penampilan Emil cukup memuaskan. Dia mencatatkan 3 celaan shot dari 15 pertandingan bersama Il Rosanero julukan Palermo. Catatan ini membuat Direktur Olahraga Palermo, Carlo Osti, kepincut. Jagat sepak bola Indonesia mendadak meledak bak petasan di siang bolong. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bisa saja mengambil keputusan mengejutkan sekaligus kontroversial dengan membubarkan gelaran Piala Presiden 2025. Walaupun kompetisi prestisius ini sudah memasuki babak final yang ditunggu-tunggu jutaan pasang mata pendukung sepak bola tanah air. Apabila benar, mungkin keputusan mendadak dan super berani ini diambil Prabowo usai mendengar kabar tragis tentang Ole Romenyi, striker muda timnas Indonesia yang digadang-gadang bakal jadi mesin gol Garuda di Piala Dunia 2026 mendatang. Ole Romenyi dikabarkan mengalami cedera parah usai pertandingan panas melawan Arema FC pada babak kualifikasi Piala Presiden 2025. Tackle brutal yang diterimanya membuat sang striker harus ditandu keluar lapangan dengan kondisi kaki terkulai lemas pemandangan yang langsung memecahkan tangis ribuan supporter di stadion. Menurut sumber istana, mungkin saja Prabowo bisa murka besar ketika mengetahui aset emas sepak bola Indonesia dibiarkan bermain tanpa perlindungan maksimal di turnamen yang notabene hanya ajang pemanasan pramusim. Mungkin juga bagi Prabowo tidak ada yang lebih penting dari keselamatan para pemain timnas Indonesia yang saat ini diproyeksikan membawa merah putih terbang lebih tinggi di pentas internasional. Kalau pemain inti timnas saja harus tumbang gara-gara turnamen semu, lebih baik turnamennya saya bubarkan. Begitu kira-kira kata Presiden Prabowo. Bisa jadi keputusan ini tentu menimbulkan polemik hebat. Para pendukung klub-klub yang masih bertahan di Piala Presiden, pro dan kontra bisa membanjiri jagat maya. Ada yang mendukung langkah tegas Prabowo dengan dalih keselamatan pemain nasional lebih penting dari gengsi turnamen pramusim. Namun tak sedikit pula yang mencaci maki keputusan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan otoriter yang mengebiri semangat kompetisi di bumi sepak bola Indonesia. PSSI pun kena semprot habis-habisan. Netizen mendesak PSSI harus berbenah total, tak lagi menjadikan pemain timnas sebagai tumbal turnamen yang orientasinya hanya mendulang sponsor. Desakan agar klub-klub diberikan batasan ketat soal durasi bermain dan intensitas laga pramusim pun menggema di mana-mana. Sementara itu, kondisi Ole Romenyi sendiri dilaporkan masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit top Jakarta. Dokter menyebutkan bahwa cederanya tergolong serius dan berpotensi membuatnya absen cukup lama.
Kekhawatiran pun merebak bagaimana nasib timnas Indonesia tanpa sang predator kotak penalti di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah mimpi Garuda terbang ke Amerika Serikat dan Meksiko sirna begitu saja? Satu hal yang pasti, apabila benar, keputusan Prabowo membubarkan Piala Presiden 2025 menjadi tamparan keras bagi semua pihak yang selama ini dianggap abai terhadap perlindungan pemain nasional. Suka atau tidak, satu kalimat Prabowo kini bergema di mana-mana, aset negara harus dijaga, bukan dikorbankan. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian apabila Prabowo membuat keputusan berani dengan membubarkan turnamen sampah Piala Presiden Tarkam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar suara kalian didengar oleh petinggi sepak bola tanah air. Geger jagat sepak bola tanah air. Indra Syafri mendadak ditunjuk sebagai Plt Direktur Teknik PSSI usai tak lagi menangani timnas U20 Indonesia. Keputusan ini bikin ribuan fans Garuda terkejut setengah mati bak disambar petir di siang bolong. Apa alasan dibalik langkah mengejutkan ini? Benarkah ada misi rahasia Indra Syafri untuk membangun ulang pondasi sepak bola Indonesia dari akar rumput? Atau justru ini sinyal akan lahirnya revolusi besar-besaran di tubuh PSSI? Simak fakta panas, drama internal, dan bocoran strategi yang siap mengubah masa depan timnas sebelum semua orang ribut di medsos. Indra Syafri ditunjuk sebagai Plt Direktur Teknik PSSI setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Hal itu dikonfirmasi Indra Syafri dalam wawancara dengan awak media termasuk bolasport.com pada Jumat 11 Juli 2025. Ya, sekarang saya Plt Dirtek PSSI, ujarnya. Memang posisi Dirtek PSSI cukup lama tak dijabat oleh siapapun dalam beberapa waktu. Bahkan PSSI sempat mencari kandidat untuk posisi tersebut, namun belum berbuah hasil. Sementara itu PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis timnas Indonesia. Indra Syafri yang kini menjabat sebagai Plt Dirtek tentunya tak asing dengan jabatan yang ia emban. Pelatih 62 tahun itu sempat menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia pada 2020 hingga 2023. Pada 2023, Indra Syafri menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Ia memimpin Timnas U23 Indonesia berlaga di SEA Games 2023, di mana saat itu Timnas U23 Indonesia meraih medali emas pada ajang tersebut. Timnas U23 Indonesia mengalahkan Thailand di final dengan skor 5-2. Indra Syafri juga sempat melatih Timnas U19 Indonesia di Piala AFF U19 2024. Ia membawa Timnas U19 Indonesia menjuarai Piala AFF U19,2024 usai mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di final. Gol kemenangan itu dicetak oleh Jens Raven. Kemudian Indra Syafri juga melatih Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025 yang digelar di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret lalu. Pada ajang itu, Timnas U20 Indonesia hanya bermain hingga babak penyisihan. Timnas U20 Indonesia tergabung dalam grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Garuda Nusantara finish di posisi ketiga klasemen. Timnas U20 Indonesia kalah 0-3 dari Iran. Kemudian Jens Raven DKK kalah 1-3 dari Uzbekistan. Terakhir Timnas U20 Indonesia imbang 0-0 melawan Yaman. Geger ruang ganti Garuda Muda. Gerald Vandenburg, pelatih anyar Timnas Indonesia U23 yang dijuluki maestro strategi Eropa, tiba-tiba lontarkan pernyataan mengejutkan bak petir membelah langit stadion. Apa maksud tersembunyi di balik permintaan gila ini? Apakah ini sinyal revolusi karakter Garuda Muda atau isyarat keras bahwa sang maestro sedang menyiapkan armada tempur paling berbahaya di Asia Tenggara? Simak fakta rahasia dan bocoran suasana ruang ganti yang tak pernah dibocorkan sebelumnya. Juru taktik Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg berharap ada banyak kriteria kapten yang ada di skuadnya.
Sebab Vandenburg membutuhkan pemain berjiwa pemimpin untuk mengarungi turnamen-turnamen besar seperti halnya Piala AFF U23, 2025. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A Piala AFF U23, 2025 bersama Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ajang itu akan dimulai pada 15 hingga 29 Juli 2025. Gerald berharap di Timnas Indonesia U23 ada banyak kriteria calon kapten, sehingga ia memiliki banyak pilihan dalam menentukan kapten timnya dalam gelaran Piala AFF U-Strip 23 2025. Itulah yang saya maksud ya. Anda tahu saya berharap ada banyak kapten di tim saya. Dan saya tidak memikirkan satupun, kata Gerald di Jakarta, Jumat 11 Juli 2025. Pelatih asal Belanda itu menegaskan bahwa sosok kapten memang harus punya jiwa pemimpin karena sangat dibutuhkan dalam mengontrol rekan-rekannya di lapangan. Akan tetapi terkadang ada faktor lain yang membuatnya menentukan siapa yang cocok menjadi kapten dengan melihat situasi. Saya pikir kami membutuhkan pemain yang bisa menjadi pemimpin. Dan saya pikir itulah hal yang paling penting, sambung Vandenburg. Terkadang saya mungkin akan berubah, tambahnya. Saat ini Timnas Indonesia U23 terus mematangkan diri dalam pemusatan latihan TC di Jakarta. TC itu kini diikuti 25 pemain karena ada 3 pemain yang dicoret, yakni Frankie Misa, Ahmad Wadil, dan Rahmat Syawal. Perjuangan Timnas Indonesia U23 akan dimulai dengan menghadapi Brunei Darussalam U23 pada 15 Juli. Kemudian dilanjut melawan Filipina U23 18 Juli dan ditutup dengan menghadapi Malaysia U23, 21 Juli. Seluruh pertandingan grup A akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia U23 mengusung misi meraih gelar juara di edisi kali ini. Mereka terakhir kali menjadi juara pada edisi 2019 dengan mengalahkan Thailand U23 dengan skor 2-1 di partai puncak. Keselamatan para pemain Timnas Indonesia yang saat ini diproyeksikan membawa merah putih terbang lebih tinggi di pentas internasional. Kalau pemain inti Timnas saja harus tumbang gara-gara turnamen semu, lebih baik turnamennya saya bubarkan. Begitu kira-kira kata Presiden Prabowo. Bisa jadi keputusan ini tentu menimbulkan polemik hebat. Para pendukung klub-klub yang masih bertahan di Piala Presiden, pro dan kontra bisa membanjiri jagat maya. Ada yang mendukung langkah tegas Prabowo dengan dalih keselamatan pemain nasional lebih penting dari gengsi turnamen pramusim. Namun tak sedikit pula yang mencaci maki keputusan tersebut, menyebutnya sebagai tindakan otoriter yang mengebiri semangat kompetisi di bumi sepak bola Indonesia. PSSI pun kena semprot habis-habisan. Netizen mendesak PSSI harus berbenah total, tak lagi menjadikan pemain timnas sebagai tumbal turnamen yang orientasinya hanya mendulang sponsor. Desakan agar klub-klub diberikan batasan ketat soal durasi bermain dan intensitas laga pramusim pun menggema di mana-mana. Sementara itu, kondisi Ole Romanyi sendiri dilaporkan masih dirawat intensif di salah satu rumah sakit top Jakarta. Dokter menyebutkan bahwa cederanya tergolong serius dan berpotensi membuatnya absen cukup lama. Kekhawatiran pun merebak bagaimana nasib Timnas Indonesia tanpa sang predator kotak penalti di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Akankah mimpi Garuda terbang ke Amerika Serikat dan Meksiko sirna begitu saja? Satu hal yang pasti, apabila benar, keputusan Prabowo membubarkan Piala Presiden 2025 menjadi tamparan keras bagi semua pihak yang selama ini dianggap abai terhadap perlindungan pemain nasional. Suka atau tidak, satu kalimat Prabowo kini bergema di mana-mana, aset negara harus dijaga, bukan dikorbankan. Bagaimana menurut kalian? Setujukah kalian apabila Prabowo membuat keputusan berani dengan membubarkan turnamen sampah Piala Presiden Tarkam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, biar suara kalian didengar oleh petinggi sepak bola tanah air. Geger jagat sepak bola tanah air. Indra Syafri mendadak ditunjuk sebagai plt direktur teknik PSSI usai tak lagi menangani timnas U20 Indonesia.
Keputusan ini bikin ribuan fans Garuda terkejut setengah mati bak disambar petir di siang bolong. Apa alasan dibalik langkah mengejutkan ini? Benarkah ada misi rahasia Indra Syafri untuk membangun ulang pondasi sepak bola Indonesia dari akar rumput? Atau justru ini sinyal akan lahirnya revolusi besar-besaran di tubuh PSSI? Simak fakta panas, drama internal, dan bocoran strategi yang siap mengubah masa depan timnas sebelum semua orang ribut di medsos. Indra Syafri ditunjuk sebagai Direktur Teknik PSSI setelah tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas U-Strip 20 Indonesia. Hal itu dikonfirmasi Indra Syafri dalam wawancara dengan awak media termasuk bolasport.com pada Jumat 11 Juli 2025. Ya, sekarang saya Dirtek PSSI, ujarnya. Memang posisi Dirtek PSSI cukup lama tak dijabat oleh siapapun dalam beberapa waktu. Bahkan PSSI sempat mencari kandidat untuk posisi tersebut, namun belum berbuah hasil. Sementara itu PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia. Indra Syafri yang kini menjabat sebagai Dirtek tentunya tak asing dengan jabatan yang ia emban. Pelatih 62 tahun itu sempat menjadi Direktur Teknik Timnas Indonesia pada 2020 hingga 2023. Pada 2023, Indra Syafri menjadi pelatih Timnas U23 Indonesia. Ia memimpin Timnas U23 Indonesia berlaga di SEA Games